illam fa hiya mustahab. Ammal mu'tadatu fa fiha riwayatani. Adapun al-mu'tadah wanita yang sudah biasanya, ada yang mubtada'ah, ada yang mu'tadah. Yang mu'tadah ini yang masih artinya baru mulai haid atau baru mulai mengalami ada istihadah. Itu disebut namanya mubtada'ah. Kebalikannya adalah mu'tadah, orang yang sudah biasa. Masalah haid ini memang akan terjadi perbedaan dari orang itu sendiri, dari termasuk juga keadaan di mana tempat tinggal, budaya, iklim, itu sebenarnya juga sangat mempengaruhi terhadap haid yang terjadi di kalangan wanita. Di Arab daerah panas itu juga berbeda. Daerah yang dingin juga akan terjadi perbedaan. Nah, ini akan selalu dijumpai. Disitulah maka tidak ada satu batasan yang pasti bahwa ketika terjadi haid atau istihadah, karena kadang tanda-tandanya itu suka banyak perbedaan-perbedaan. Di sini pentingnya seorang wanita itu dia harus memahami tentang kebiasaan pada dirinya, ya. Karena makanan juga sangat mempengaruhi kepada menstruasi. Termasuk juga orang yang mengkonsumsi, perempuan atau istri yang mengkonsumsi seperti pil, KB dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi kepada pengaruhi ya pada hormon, dan juga akhirnya pengaruhi kepada masa haidnya. Kadang-kadang cuma 2 hari, ntar 1 hari lagi keluar lagi, besok berhenti lagi, itu begitu. Jadi darah haid yang keluar, menstruasi tadi, ini memang akan terjadi perbedaan di antara perempuan. Wanita yang baru atau awal-awal haid juga berbeda dengan orang yang sudah dewasa yang biasa. Begitu juga terjadi pada istihadah. Nah, ini yang tentunya dasar yang harus kita pahami ya dalam masalah menstruasi. Maka bagi seorang suami itu harus betul-betul memahami perubahan-perubahan terjadi ataupun apa yang dialami oleh istrinya. Nah, ini kadang apa yang dipelajari di pesantren ternyata tidak seperti ya yang terjadi. Nah, ini nih. Baiklah, di sini kita tadi pahami ada 2 perempuan macam ya. Ada mubtada'ah, ada mu'tadah. Di sini kan sebelumnya wal mubtada'atu tatrukus salata bi ru'yati awwali damin tarahu ila tamami 15 yaman. Bahwa wanita yang baru menstruasi ya, mubtada'ah, meninggalkan salat bi ru'yati awwali damin tarahu, itu dengan melihat darah yang pertama dia lihatnya ila tamami asra yauman, sampai kepada 15 hari. Fa illam yanqati salat. Ini kan bicara tentang apa ini? Ya.
Coba diulang supaya dipahami nih. Sebelumnya ketemu belum itu? Ya? Coba sebelum tadi ini judulnya ini wa amma aktsaru tuhri falaysa lahu indahu haddun. Itu tuh temanya itu. Aktsaru tuhri falaysa lahu indahu haddun. Ya. Ini kalau nggak nyambung nanti nggak paham nih kalau dari awal nggak di ini lagi nih. Coba di ini secara pintas aja ya, biar bisa dipahami nih. Ini tentang ma'rifatu alamatin intiqali hadat dima ba'dhiha ila ba'd wa intiqalu tuhri ila al-haidi wal haid ila tuhri. Itu kan judulnya kan. Sekarang al-mas'alatul ula ikhtalafal ulama fi aksi al-yamil haidi wa aqalliha. Ulama berselisih dalam banyak hari-hari haid dan minimal. Artinya berapa hari, maksimal berapa hari dan minimal berapa hari. Ikhtalafal ulama wa aqallu ayyamit tuhri, dan paling tidak sedikitnya masa suci faruwiya an malikin anna aktsar ayyamil haidi 15 yauman. Ini menurut Malik bahwa maksimal hari haid menstruasi 15 hari. Wa bi qala Syafi'i, dan termasuk ini juga diambil oleh Al-Imam Syafi'i sama ini. Wa qala Abu Hanifah aktsaruhu asyrata ayamin. Imam Abu Hanifah mengatakan maksimal 10 hari. Kan? Aktsarul haid ini asyratu ayamin. Ya. Wa amma aqallu ayyamil haidi fala haddalaha inda Malik. Adapun sedikit hari-hari haid minimal fala haddala inda Malikin, maka tidak ada batasnya bagi ayyamul haid inda Malik. Bal qad takunu daf'atul wahidatu indahu haidan. Bahkan kadang daf'atul wahidah, daf'atul wahidah? Katakanlah keluar yang pertama ya, sekali daf'ah, sekecrotan lah. Susah bahasanya nih. Sekecrotan indahu haidon. Illa annahu la yu'taddu biha fil aqra'i fit talaq. Jadi kata Malik bisa juga terjadi dalam satu kecerotan, itu sudah dianggap itu qad takunu haidon. Illa annahu la yu'tadu biha, hanya saja tidak dianggap atau tidak hitung biha dengan tadi daf'atul wahidah fil aqra'i fit talaqi, pada kuru itu kan jawabnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Wanita-wanita yang ditolak itu maka dia menunggu iddahnya 3 kali quru. Nah, quru di situ kan ada 2 macam. Kalau mazhab Syafi'i itu adalah suci, kalau yang lain adalah haid. Quru ini termasuk adalah lafzul mustarak.
lafaz yang mempunyai dua arti yang berlawanan. Jadi quru itu bisa maknanya haid, bisa maknanya suci. Imam Syafi'i itu lebih memilih kepada suci. Quru berarti 3 kali suci. Sementara yang lainnya adalah 3 kali haid. Karena kenapa Imam Syafi'i melihat bahwa quru itu maknanya suci, karena suci waktu itu tertahan. Qara'a itu artinya juga tertahan, ya. Darahnya tertahan berarti suci, ya. Jadi mana quru dari kata qara'a itu satu akar kata lebih pada menahan, kumpul gitu. Maka diambillah mana atur. Sementara tadi lainnya adalah al-haid. Nah, bagi imam ataupun mazhab yang mengatakan bahwa 3 kali haid, jadi kalau cuma satu kecorotan itu nggak hitung gitu maksudnya. Maksudnya gitu kan? Satu kecorotan itu nggak hitung dia. Maka dikatakan illa annahu la yu'taddu biha fil aqra'i fit talaq. Jadi kalau umpamanya 3 haidnya 3 kali, yang satu kecorotan itu nggak dihitung itu. Cuma satu kecorotan kemudian lagi bersih itu nggak dihitung gitu. Ini menurut ini supaya dipahami aja ini kata-katanya. Bukan la yu'taddu biha fil aqra fi talaq. Wa qala Syafi'i aqalluhu yaumun walidatun. Ya kalau Imam Syafi'i yaitu ya haid itu 1 hari 1 malam. Kecuali kalau nifas ya kan? Yaumun waliyatu waqal Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah aqallu salah satu ayamin. Mana Pak? Itu minimal 3 hari. Nah, ini tentang apa? Tentang haid. Sekarang wa amma aqallu tuhri fattarabat fi riwayatu an Malikin. Adapun masa suci minimal ini fattarabat fil riwayatu an Malik, maka berkatakan ada semacam kerancuan ya pada riwayat yang datangnya daripada Imam Malik radhiyallahu an. Kenapa kalau di sini Imam Malik? Karena Imam Malik ini termasuk adalah al-hadis, tinggal di mana Madinah ya. Dan masaknya itu lebih dekat dibandingkan dengan ya Imam Bukhari kan. Imam Malik, dari Imam Malik kemudian ambil dari Imam Nafi ambil dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Ya kan dekat sekali kan. Imam Malik, Nafi, dari Nafi kemudian Ibnu Umar kepada Nabi Muhammad SAW, itu dekat. Nah maka seperti Al-Imam Syafi'i itu bukan berarti bukan seorang ahli hadis, bukan mengatakan dia tidak tahu hadis ataupun malah justru memang Imam Syafi'i juga punya musnad juga ya kan. Nah itu punya ada disebut namanya silsilah az-zahabiyah. Jadi silsilah zahabiyah itu artinya mata rantai sanad yang emas. Iya, yang tidak dimiliki oleh banyak ulama-ulama lain dalam hadis. Ini disebut namanya silsilah az-zahabiyah. Kenapa? Dari seorang Imam Syafi'i, dari seorang ulama besar Imam Malik, ya kan? Kemudian Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Jadi berapa cuma masanya? Itu ada namanya silsilah az-zahabiyah. Jadi hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Nafi ke Umar, dan kemudian dari Rasulullah. Nah, karena memang Imam Malik lebih dikenal muhaddisinnya daripada dikenal fuqahanya. Sementara Imam Syafi'i dikenal fuqahanya dibandingkan dengan ahli hadisnya. Bahkan termasuk Imam Syafi'i juga adalah al-lughawiyin.
ahli bahasa itu pun juga tidak dikenal. Jadi lebih kepada fuqahanya. Padahal ya muhaditsin, ya juga lugawiyin, ya juga adalah fuqaha dan usuliyin. Nah, ini. Jadi karena banyak riwayat, sini ada terjadi semacam ya tadi trouble, kerancuan. Faruya anhu asratu ayyam. Dari riwayat mengatakan berapa? 10 hari. Waruya anhu samaniyatu ayyam. Ada juga yang diriwayatkan berapa? Mana? Samaniyatu ayyam, 8 hari. Jadi ada riwayat mengatakan aqallu tuhri, ada riwayat mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan juga berapa tadi? Samaniyatu ayyam. Wa ruwiya khamsata asyrata yauman, ada juga yang 15 hari. Wa ila hadhihi riwayati, dan kepada riwayat yang ini yang terakhir, malal Baghdadiyun min ashabihi, lebih cenderung orang ulama-ulama Baghdad min ashabihi, daripada murid-muridnya Imam Malik. Jadi min ashabihi bukan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Jadi dulu nggak berkan mengenal muridnya, sahabat-sahabatnya. Ya termasuk di situ adalah wabiha qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengambil lebih kepada yang 15 hari, itu riwayat itu di situ. Ya kan? Cuma dalam mazhab Syafi'i kan aqallu tuhri ya. Aqallu tuhri betul, ya. Aqallu tuhri. Wa biya qala Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kan dulu di Baghdad juga kan, di Irak. Wa Abu Hanifah, termasuk Imam Abu Hanifah. Wa qila 17 yauman, dan juga ada katanya 17 hari. Wa huwa aqsa man aqada alaihi al-ijma'u fi ma ahsibu, dan ini adalah katakanlah puncak yang in aqada al-ijma', yang artinya disepakati, yang dalam ijma', ya, artinya yang berdiri, yang sudah clear dalam ijma', berdirilah. Itu 17 hari aqallu tuhri, aqallu tuhri minimal. Ya, ini yang artinya sampai puncaknya yang terjadi dalam ijma' itu 17 hari. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu tadi aqallu tuhri khamsata asyara. Yang sampai sekarang ini kan baik Imam Syafi'i dan juga Asy-Syafi'iyah melihatnya minimal adalah 15 hari. Biasanya itu ya tergantung haidnya. Kalau haidnya itu menstruasinya 7 hari, ya berarti sucinya 23 hari gitu. Kalau menstruasi 15 hari, ya berarti sucinya 25 hari. Iya kan? Kalau menstruasinya cuma 5 hari, berarti masa sucinya 25 hari. Maka ini bisa boleh katakan banyak terjadi, kan? Jadi seorang suami itu nggak bisa dibohongin, ya kan? Masa 15 hari masih suci aja, kalau bohong kitabnya nggak begitu kok, kan begitu kan? Nggak begitu. Kan kemarin 7 hari begini kan, nggak bisa, harus mu'tadad, lihat. Wa amma aktsarut tuhri, adapun maksimal hari-hari suci, falaysa lahu innahum haddun, maka tidak ada baginya yaitu batas.
Wa idza kana hadza mawdu'an min aqawilihim, kalau ini menjadi tema daripada pendapat qaul mereka, faman kana li aqallil haidi innahu qadrun ma'lumun, maka siapa-siapa yang melihat bahwa minimal haid itu menurutnya qadrun ma'lumun, itu kadar yang sudah diketahui, wajib ayyakuna ma kana aqalla min dzalikal qadri, maka wajib harus apa-apa yang ma kana aqalla min dzalikal qadri, sesuatu yang lebih sedikit dari kadar itu, idza warada fi sinil haid indahu istihadah, wajib ayyakun wa aqalla min dzalikal qadri idza warada fi sinil haid indahu adalah istihadah. Kalau memang tadi minimal hari ataupun menstruasi itu sudah ada kadarnya tertentu. Berapa tadi? Ada yang mengatakan berapa tadi? Ada yang katakan aqalluhu yaumun wailatun, ya kan? Ibnu Hanifah aqalluhu salah satu ayamin. Itu kan ada yang sudah diukur kadarnya sekian, maka kurang dari kadar itu sebetulnya istihadah, bukan haid. Ini ukurannya nih ya 3 hari. Kok 3 hari enggak ini, berarti ya istihadah. Istihadah itu mudah untuk mencirikan saja. Mencirikan saja. Wa man lam yakun li aqallil haid indahu qadrul mahdudun, maka kalau memang tidak ada baginya minimal li aqallil haid indahu qadrul mahdud, tidak ada batas minimal, lam yakun li aqallil haid indahu qadrul mahdud, wajib an takuna daf'atu indahu haidan, maka seandainya sekecorotan pun itu sudah dianggap haid walaupun sedikit, karena enggak ada batasnya. Tapi kalau ada ukuran kurang dari ukuran, haid, istihadah. Makanya tergantung melihatnya berapa ukurannya. Tapi kalau tidak ada, wa man lam yakun li aqall haid indahu qadrul mahdud, wajib an takuna daf'atu indahu haidan. Wa man kana aidan indahu aktsaruhu mahdudan, dan juga yang menurutnya orang yang berpendangan bahwa aktsarul haidi itu juga mahdudan, wajib ayyakuna mazana dari qadri indahu istihadah. Jadi kalau 15 hari itu adalah batas yang paling banyak, ya kan gitu kan? Ya kan, mangkana aidun indahu aktsaruhu mahdudan, kan dalam mazhab Syafi'i kan mayoritas maksimal kan berapa? 15 yaum. Wajib ayyakuna ma zada ala dzal qadri, maka wajiblah apabila lebih dari 15 hari berarti istihadah. Bisa dipahami itu? Bisa dipahami nggak itu maksudnya? Bisa dipahami ya? Jadi tadi kalau batasnya minimal tadi katakanlah 100 hari semalam, atau menurut dia seperti soalnya, maka kurang dari 1 hari 1 malam berarti istihadah. Sebaliknya, kalau juga yang berpandangan bahwa maksimal itu 15 hari, berarti lebih dari 15 hari juga adalah istihadah. Ini wajib ayyakuna ma zada ala dzalikal qadri innahu istihadah. Walakin mahsalu madhabi malikin fi dzalika, kan tapi artinya kesimpulan dari madhab Malik fi dzalika anna nisaa ala darbaini,
bahwa perempuan ternyata ada dua macam, mubtada'atin boleh atau mubtada'atun, silakan ya. Kalau mubtada'atin berarti apa? Berarti badal ya. Kalau mubtada'atun berarti al-awwalu mubtada'atun, yang wasani mu'tadatun. Terserahlah membacanya apa, sama aja mananya. Fal mubtada'atu nih, bagi yang awal nih kan beda. Ya biasa, udah biasa lagi. Tatrukus salata biru yati awalin damin talu. Makanya wanita yang pertama baru pengalaman biasanya umur 12 sampai 13 tahun itu kadang-kadang sudah mulai itu. Ya. Entah kalau di wilayah Jawa atau Indonesia umumnya itu biasanya SMP kelas 2 itu baru pada menstruasi yang normal, yang biasa, yang dulu-dulu. Tapi saya merhatikan juga kalau perempuan-perempuan sekarang ini yang memang makannya itu berbeda. Ada hamburger, ada pizza. Itu lebih cepat daripada yang dulu-dulu. Kalau dulu kan singkong, ya palingnya singkong, ubi, apa namanya itu, ya. Ternyata itu ya normalnya apa kelas 2 tidak ya, berapa sanawiyah. Tapi saya perhatikan ke sini ini anak yang baru umur SD kelas 6, kelas 5 kadang-kadang sudah pada menstruasi. Ya kalau di makanan itu, ya kan banyak lihat, kok udah haid sih, baru kelas berapa? Udah kelas 6. Wah, dipikir kok dulu beda, dulu kan kelas 2 baru ini. Ya itu ya emang tadi sangat berpengaruh makan. Wal mubtada'atu tatruku salata bi ruti awwali damin talahu ila tamami khamsata asra yaman. Fa illam yanqati salat. Ya kalau enggak putus-putus sampai 15 hari ya salat. Wa kanat mustahadatan, dan itu berarti adalah darah mustahadah, darah ini. Wa bihi qala Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i ya. Illa anna Malikan, hanya saja Imam Malik berbeda di sini. Qala tusalli min hinin. Ya, min hini tatayaqqanul istihadata. Dia salat dari waktu di mana dia yakin kalau dia istihadah. Ini tata yakunu, yang perempuan tadi mubtadaah, yakin kalau dia adalah mustahadah. Wa inda Syafi'i annaha tu'idu salata ma salafa laha minal ayyam. Dan menurut Imam Syafi'i bahwasanya dia harus mengulang salat-salat yang telah berlalu laha bagi mubtada minal ayyami, daripada hari-hari haid tadi, ya. Illa aqallul haidi indahu wa huwa yaumun wa lailatun. Hanya saja Imam Syafi'i itu melihat bahwa minimal orang haid itu indahu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa qila an Malik bal tu'taddu ayyama apa? Bizatiha ya. Ya. Jadi Imam Malik bal tu'taddu, dihitung ayyamun lidzatiha. Apa dibaca di situ? Kalau di sini enggak kelihatan, ini saya hilang tuh. Coba. Imam Malik lidzatiha ya, lidzatiha ya. Jadi maksudnya dihitung tuh 3 hari ya. Tsumma tustadharu bi 3 ayyam. Kemudian juga diusahakan untuk dikonfirmasi lagi
dicari lebih jelas lagi. Bisalah satu ayam dengan 3 hari. Fa illam yang qati adam fahiya mustahadatun. Kalau tidak terputus berarti dia memang adalah darah istihadah. Nah, wa ammal mu'tadatu, adapun orang yang mu'tadah, ini yang sudah biasa. Fa fiha riwayatani an Malikin. Ada 2 riwayat dari Imam Malik. Nah, ihdahuma bina'uha ala adatiha, membangunnya, arti dibangun, ditetapkan hukumnya ala adatiha, sesuai dengan kebiasaannya. Di sini akan berlaku al-adatu muhakamatun, bahwa kebiasaan itu bisa dijadikan hukum, ditambah hukum. Bina'uha ala adatiha, ini berlaku benar itu. Al-adu muhakamatun, kaidah itu dalam masalah haid itu bisa begitu ya. Wa ziyadatu salasi ayamin, dan tambah 3 hari. Malam tatajawaz aktsara muddatil haidi, selagi tidak melampaui maksimal masa haid ya kan. Ini yang pertama, ini yang mu'tadah nih. Wasaniyati julusan. Yang kedua, ilang qida ya aksari muddatil haidi, itu sampai selesainya masa maksimal masa haid. Udah duduk aja, ya, diam. Au ta'amalu ala tamyizi, atau dia melakukan upaya untuk membedakan. In kanat min ahli tamyizi, kalau memang dia adalah orang yang pandai membedakan. Oh ini haid, ini gampang ya. Iya. Jadi ada 2 macam mutada, bina wa ala adatiha wa zatu sal ayamin, yusan ilang qida aksari muddatil haid au ta'malu ala tamyiz in kanat min ahli tamyiz. Ini Imam Imam Malik ya. Wa qala Syafi'i ta'malu ala ayyami adatiha, yaitu dia melakukan berbuat ala ayyami adatiha, sesuai hari-hari yang terbiasa, yang biasa. Wa hadhil aqawilu, dan pendapat-pendapat ini kulluha al-mukhtalafu fiha, yang selisihkan, pendapat-pendapat semuanya ini yang diperselisihkan indal fuqaha'i fi aqallil haidi wa aktsarihi. Ini yang diperdebatkan menurut para fuqaha adalah masalah aqallil haid, minimal orang hari menstruasi, wa aktsari, dan maksimalnya. Wa aqallut tuhri la mustadana laha, hari suci, aqallut tuhri, sedikitnya masa suci, la mustanadalaha, tidak ada sandaran, illa tajribatu wal adatu, kecuali pengalaman dan juga kebiasaan. Ini aqallut tuhri. Nah ini kan udah beda tentunya. Wa kullun innama qala min dzalika ma dhanna anna tajribata awqafathu ala dzalik. Wa kullun, semuanya masing-masing, innama qala min dzalika, bahwasanya dia mengatakan hal tersebut, ma dhanna, selama
menduga anna tajribata, bahwa pengalaman auqafathu ala dzalik, artinya menetapkan hal yang seperti itu bisa. Ya kalau itu dugaannya, kalau memang tajribah itu bisa membuktikan itu, menghentikan dalam pendapat ini, oh sekian. Mungkin tajribah berkali-kali itu kalau dasarnya juga tadi masing-masing semua itu mengatakan selagi tajribah itu bisa menghentikan itu, artinya bisa menetapkan aqallul haid atau aktsarihi. Wal ikhtilaf dzalika fin nisa, karena memang perbedaannya hal tersebut fin nisa, perbedaan yang demikian itu pada perempuan, asura ayyurafa bitajribati, sulit untuk diketahui dengan apa? Pengalaman, hududu hadhil asya'i, batas persoalan ini fi aktsarin nisa'i, dalam apa? Banyakan perempuan. Ya sudah beda-beda. Ya, saya katakan tadi bahwa menstruasi ataupun suci itu akan dipengaruhi oleh yaitu perempuan itu sendiri, ya kondisinya, ya terbatas kebiasaan makannya dan sebagainya. Itulah. Maka di sini harus bisa mencermati lah. Bisa, tapi itu tadi sekali lagi bahwa nanti makan ketika perubahan terjadi pada dirinya, kemudian makan apa begitu juga berubah lagi. Suka begitu. Ya. Walaupun standarnya sih ada begitu, arti standar tapi nggak bisa jadi patokan, benar, susah. Ya sudah, yang paling sederhana itu madzhab Syafi'i memang sedang. Tapi itu juga masih banyak perbedaan dalam Syafi'iyah. Mana tadi? Wa waqa fi dzalika hadzal khilafu, dan terjadilah perbedaan dalam hal tersebut allazi dzakarna, yang kami sebutkan. Ya. Wa innama ajma'u bil jumlati ala anna dama idza tamada aktsara min muddatil haidi, tapi mereka itu bersepakat bahwa darah apabila memanjang tambah waktu, aktsara min muddatil haidi, lebih dari masa haid yang sudah dibatasi ataupun yang sudah umumnya gitu kan, melebihi annahu istihadatun, bahwa itu adalah istihadah. Nah, ini sepakat kalau manjang waktu haid terus begitu, ini istihadah. Ada juga yang mengediskan warna seperti itu. Betul. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, kata Nabi, fa idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid, fatrukis salata, maka tinggalkan olehmu salat. Fa idza dhahaba qadruha, ini kadarnya. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah hilang, berlalu, qadruha, ukurannya. Ukuran apa ini? Haid. Faghsili angkid dama wa salli. Faghsili, maka mandilah atau bersihkanlah, angkid dama wa salli, dan salatlah. Nah, ini ada satu juga timbul ikhtilaf, karena di dalam Al-Quran dikatakan fa'tazilun nisaa
ya kan? Yas'alunakal mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil haid. Terus wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuna min haitsu amarakumullah, ya kan? Nah, sekarang masalah ini. Kalau istri haid putus, selesai udah hari itu, bersih, belum mandi, boleh nggak digaulin? Nah, masalah itu persoalan, ya, boleh apa enggak? Termasuk yang membolehkan adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti, walaupun yang lain mengatakan tidak, faidah tatohana. Karena apa? Memang ilatnya kan begitu. Fala taqrabuna hatta yathurna. Ya kan? Terputus, berhenti. Masih katakan tuhuriyah haid piuran itu berhenti, ya kan? Berhenti. Faidah tatohana memang adabnya kalau sudah bersih begitu baru silakan. Tapi maninya itu artinya bahwa halangan sudah tidak ada sebetulnya. Cuma ya kurang bagus. Soal boleh iya, tapi kurang bagus. Iya. Bisa jadi banyak penyakit lah. Nah, itu bisa kayak jadi daun itu. Bisa jadi daun gitu ya. Bisa jadi, jelas lah banyak. Ya, ini hadis sahih ya. Wal mutajawizatu, adapun yang melampaui ya batas, li amadi apa? Aktsari ayyamil haid, bagi waktu amat, waktu kan mudah, ia melebihi dari waktu maksimal apa, hari-hari menstruasi yang mutajawizah. Qad dhahaba anhu wa qadruha, telah hilang atau telah berlalu, qadruha kadarnya, daruratun. Ya, qad dhahaba anhu wa qadruha daruratan. Yaitu telah hilang, telah berlalu anu kadarnya daruratan secara darurat. Jadi kalau sudah mutajawizah iya, mutajawizah itu jadi mutajawizah yang melampaui batas dari ayyamul haid, berarti kadarnya telah hilang daruratan lah, ya benar. Begitu. Iya, mutajawizah daruratan. Darurat. Ada wal mutajawizatu yang melampaui batas, ya kan? Lima di aksar ayyamil haid qad anha qaduha daruratun, makanya darurah. Berarti maksudnya darurah. Iya.
Wa innama sara Syafi'i wa Malik rahimahullah fil mu'tadati, di Imam Malik dan Syafi'i kembali ya fil mu'tadati fi dari riwayatani anha ila annaha, ya itu sara di sini ya bukan menjadi tapi kembali ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik kembali pada wanita yang mu'tadah fi ihdar riwayataini anha, dari salah satu dua riwayat, ila annaha tabni ala adatiha, bahwa dia harus melanjutkan membangun atas dasar kebiasaannya. Itu aja dulu lah, nanti kita sambung lagi. Jam berapa ini? Wallahu a'lam bishawab. Nambah lagi apa nih kita? Jawahir apa ini? Kasafah. Tunggu sebentar ya. Siapa itu ya? Muntazir Suwaya. Innalillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam berapa ini? 180. Lu mundur lagi. Wa Ibnu Hibban fi Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa Ibnu Hibban fi Sahihihi. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini selain daripada yang berapa? Iya, daripada yang selain Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasai, ada lagi sana banyak. Jadi selain daripada Sunan Sittah, ini kan? Itu ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Wa Ibnu Hibban fi Sahih man fatathu salatun siapa-siapa yang tertinggal salat atau yang luput manfaatatu salatun, yang luput sehingga tidak salat, faka'annama wutira ahlahu, bukan ahlu ya, wutira ahlahu wa malahu. Wataro itu artinya adrakahu bimakruh. Wutiro kan disendirikan, witir kan, afradu atau adrakahu bimakruhin atau afza'ahu. Wutiro ahlahu wa malahu, maka seakan dia telah sendirian, kehilangan, ketiadaan ahlahu, keluarganya dan hartanya. Orang yang meninggalkan sholat itu gambaran seperti orang yang telah kehilangan keluarganya dan hartanya dia sendirian.
Ya? Iya, ini yang ketinggalan sholat. Iya. Ini waktu ketinggalan dia, utira, fatatus sholat. Mana tadi lagi? Aduh, hilang lagi. Wal hakim bisanadin fi man ikhtalafa fi tawthiqihi. Imam Hakim dalam sanadnya yang dalamnya itu ada perbedaan, ya. Wal aktsaru ala adami. Man jama'a baina salataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabairi. Siapa yang menjamak, mengumpulkan dua salat min ghairi udhrin, tanpa udzur. Enggak, maksudnya yang satu berarti kehabisan waktu, keluar waktu kan, sehingga digabung dengan, iya. Artinya ketika mamanya sholat duhur dia nggak sholat sampai waktu asar, baru akhirnya sholat duhur dulu baru sholat asar. Ini kan jamaah juga, jamaah. Ini bisa namanya jamaah baina sholati min ghairi udhrin. Maka ada dua macam, ada jama apa namanya, jama taksi, apa namanya, jama qasar, ya. Ada jama takdim, jama takhir, itu kan ini ada, itu namanya jama qasar, ya. Ada jama taksir, ini jama taksir nih. Jama taksir itu teledor gitu loh. Namanya jama taksir. Iya. Jadi taksir itu teledor. Jadi sholat zuhur tadi kelewatan ya. Padahal dia tahu dia nama. Ya, andai kata kita tidak memungkinkan untuk katakan jama. Ya, contohnya lah. Pahamnya ada pernikahan nih, hajatan ya kan, hajatan ya kan. Kalau umpamanya didandanin jam 10 jam 11 duhur, dia katakanlah umpamanya dia langsung sholat, berarti kan harus dibuang terus lagi dandanin lagi, jadi dipepetin. Menjelang asar kira-kira kurang 15 menit lagi dia sholat, setelah sholat nyambung masuk asar, berarti seakan seperti orang jamak qasar. Enggak, menjamak, seperti orang menjamak, bukan qasar ya, jamak qasar. Itu disebut namanya jamun suri. Jamu suri itu menjamak suri, bentuknya kayak suri tapi bukan jamak. Jadi mepet. Waktu yang pertama tuh pepetin, begitu selesai kira beberapa menit lagi masuk waktu yang waktu berikutnya dia sholat langsung. Menjamak aja, menjamak kan, itu namanya jamak suri, itu boleh. Kalau dalam kondisi begitu nggak apa-apa. Ini bukan urutan, yang butuh. Itu namanya jamu suri. Jadi kira-kira kan mengambil posisi sholat yang pertama itu pada waktu yang udah mepet. Itu namanya jamu suri, jadi kayak gambaran itu, ya, jamu suri. Itu nggak apa-apa, jadi disiasati seperti itu. Ya itu dikatakan tadi, man jama baina salataini min ghairi udhrin. Iya kan? Ini katakan tadi, man jama'a baina salataini min ghairi udhrin, siapa yang menjama, mengumpulkan dua salat dalam satu
waktu min ghairi udhrin, tanpa uzur, faqad ata baban min abwabil kabair, berarti dia telah melakukan dosa besar. Tadi mensiasati, kalau memang terpaksa harus memang begitu, yaitu ambillah jama suri tadi. Mepet ya kan? Katakanlah 20 menit atau seperempat jam sebelum waktu tuhur habis, sholat ya biasa, ya kan? Nah sebentar begitu selesai, nunggu sebentar masuk waktu asar, ya kan? Sholat asar, dandan lagi dah dia, ya kan gitu kan? Itu apa? Ya artinya udzur itu artinya sesuatu yang sesungguhnya bisa menghalangi, namanya juga udzur, menghalangi. Nah, katakanlah tadi, iya, iya jangan sampai lewat tadi, makanya masih dibolehkan, ya kan? Bahwa awal waktu itu fadilah, wa awsatuhu itu waktu ikhtiar, ya, wa akhiruhu afullah, akhir itu adalah afullah, Allah maafkan gitu. Apalagi dalam kondisi seperti itu, afullah nggak apa-apa. Tapi yang terus-terusan ini masalah kalau sekali nggak apa-apa. Nih, afullah, akhir afullah nggak apa-apa. Artinya masih bisa ditolerir lah dalam kondisi seperti itu, ya kan? Jadi ambil posisi yaitu akhir. Tapi kalau itu menjadi terus-menerus tiap hari begitu, lain lagi ceritanya. Wah. Jadi man jama baina salataini min ghairi udhrin faqad ata baban abwabil kabair. Wasyaikhani wal arba'atul ladzi tafutuhu salatul asri. Adapun Imam Bukhari Muslim dan al-arba'ah yang sisanya ya, Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, ya kan? Alladzi tafutuhu, orang yang tertinggal lah ya, luput salatul asri, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seperti orang yang kehilangan, di sendirian dia, susah menderita, keluarganya nggak ada, hartanya nggak ada, emang enak, asar. Ini dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau Ibnu Hibban tadi kan bukan asar, sholat 5 waktu terusnya begitu kan? Apa pergi sholat zuhur ke, sholat asar ke, maghrib, ya kan? Dalam tapi khususnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan 4 imam yang lain yang disebut wutiro ahlahu wa malahu, itu mantafutuhu sholatul asri, khususnya sholat asar. Sebagian ulama bahwa wusta adalah juga sholat asar, tapi ada mengatakan juga sholat isya, ada juga mengatakan sholat subuh. Tapi yang lebih baik ngerucut adalah sholat asar. Tapi tadi ada yang berpendapat sholat isya ataupun itu sholat subuh. Oleh sebab itu sholat wusta itu termasuk yang dirahasiakan oleh Allah, ya, termasuk yang dirahasiakan oleh Allah supaya waqumu lillahi qanitin. Intinya kan kita harus tetap menjaga konsisten, mudawamah, ya kan? Hafidhu ala salawati, pelihara salat wassalatil wusta, dan khususnya salat wusta, waqumu lillahi qanitin. Coba ayat ini datang, atau ayat ini ada datang di tengah-tengah bicara tentang kelemut rumah tangga, tentang cerai, tentang tolak, lalu diselingi dengan hafidhu ala salati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Coba lihat nanti di surah Al-Baqarah, wal mutallaqati, terus kemudian apa namanya, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Terus bawahnya lagi hafidhu ala salati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Jadi ayat itu datang di tengah-tengah kemelut rumah tangga cerai itu. Artinya apa? Bahwa masa iddah itu memang bukan cuma untuk mengetahui apakah wanita itu menyisakan atau meninggalkan itu benih-benih, ya kan? Bukan cuma itu, tapi juga waktu untuk berpikir. Jangan-jangan dalam rumah tangga itu mungkin ada hal yang memang perlu diperbaiki. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, cobalah. Artinya ketika kita terjadi perumut rumah tangga itu, jangan cuma kita memperiksa, tapi juga hubungan kita dengan Allah itu. Jadi ke sana. Jangan kita lalu tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan kita itu. Seakan-akan begitu. Hafidhu ala salawati was salati wusta wa qumul lail. Seakan-akan seperti itulah, ya kan? Ka'annama wutir ahlahu wa malu. Zada Ibnu Khuzaimah fi sahih qala Malik tafsiruhu zahabul waqti. Maksudnya itu kan tafatus salatul asri zahabul waqti. Hilangnya ya waktu ya. Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i minas salati salatun manfaatathu fakana wutira ahlahu. Imam Nasa'i beda lagi, bahwa ada di antara salat itu salat yang apabila tertinggal maka dia seperti sendirian, ditinggal oleh atau ketiadaan keluarga dan juga hartanya, yakni al-asra. Jadi Nasa'i bahasanya begitu, minas salati salatu man fatathu fakanama wutira ahlahu wa malahu, yakni al-asra. Wa Muslimun wan Nasa'i, Imam Muslim dan Nasa'i, anna hadhihi salata, bahwa salat ini yakni al-asra, ya, aradat atau datang ya, ala man kana qablakum, atas umat terdahulu sebelum kamu, fadayya'uha, kemudian dia menyia-nyiakan. Faman hafadha minkum al-yawma 'alaiha, siapa-siapa yang tetap menjaga di antara kamu hari ini 'alaiha, atas salat asar, kana lahu ajruhu marrataini, maka ada baginya pahala 2 kali lipat. Wala salata ba'da, tidak ada salat lagi sesudahnya, hatta yatlu asy-syahid, sehingga terbitlah syahid. Ai an-najmu, maksudnya asyahid. Asyahid itu an-najmu. Wa Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i. Ini kalau 3 nih, ya, Ahmad, Bukhari wan Nasa'i, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar faqad habita amaluhu, maka berarti gugur semuanya itu amalnya. Wa Ahmad bi isnadin sahihin, Imam Ahmad lain dengan sanad yang sahih, wa Ibni Abi Syaibah, man taraka salatal asri muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat asar muta'ammidan, sengaja, hatta tahu sehingga hilang tertinggalnya, faqad habita amaluhu. Ini redaksi Ahmad ya, dan Ibnu Abi Syaibah. Jadi beda-beda tuh riwayat, coba lihat. Intinya sama. Terus wa Ibnu Abi Syaibah mursalan. Mursal artinya berarti sahabat itu yang nggak nyambung ya, yang nggak ketemu. Mursal itu terlepas, dia putus. Jadi kan ada yang terputus di atas, namanya mursal, ya kan? Ada sahabat yang ketemu, nggak mungkin dari mana ini, itu ya mursal. Tapi kalau mamanya ditabiin lain, nanti yang sini itu namanya terputus. Itu yang disebut masih ya dhaif, hadis dhaif itu kan itu. Nah, tadi kecuali kalau mursal akabir sahabat beda. Mursalnya sahabat-sahabat besar itu Imam Syafi'i jadikan sebagai argumen, ya kan? Jadi seperti Abu Bakar, seperti umpama gitu kan. Sahabat-sahabat besar itu andai kata memang mursal,
ini masih bisa diterima. Karena memang salah satu di antara kaidah ulama-ulama itu bahwa hadis mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Ya kan Mas Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah bisa menjadikan hadis mursal itu sebagai argumen, sebagai hujah. Imam Syafi'i enggak, kecuali tadi marasil kibaris sahabah, hadis-hadis mursal daripada sahabat-sahabat besar gitu. Man tarqal asra hatta taghiba syamsu min ghairi udhrin faqad habita amaluh. Ini Ibnu Abi Syaibah mursalan. Walaupun mursalan karena banyak hadis yang sahih tadi, jadi menguatkan bersama. Menjadi ikut apa? Menjadi ikut hasan. Wa Abdul Razzaq man taraka salahat la ayyutir ahadukum alau wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah lagi untuk orang tua dari Ustazah Rahmawati. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah berikan suzal rahmatnya, Allah lapangkan kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi untuk saudara kita, teman kita yang sakit, mungkin siapa? Ustaz Pepen, dan juga masih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang sakit. Ya. Pak Sofyan Sauri, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بحق الفاتحة بسر الفاتحة الفاتحة فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا فقهنا فقه أهلنا قربات لنا في دينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع سبحانك الله تحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين.